Saya berharap Pak Ari dan THN kerjasama dengan tim 03 untuk menyusun berbagi data, berbagi sinergi agar kita sama-sama menyelamatkan demokrasi di tanah air. Hak angket kecurangan pemilu 2024 akan segera digulirkan. Bahkan Cak Imin mengatakan kita harus bekerja sama dengan 03, bahkan berbagi data untuk melawan kecurangan dan menegakkan demokrasi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesiana Radio. Ya, para sobat, hak angket kecurangan pemilu 2024 sepertinya akan segera bergulir. Kemarin saat konferensi pers, Mas Anies Baswedan mendukung langkah Ganjar Pranowo dan PDIP yang akan membuat hak angket DPR RI, dan insya Allah koalisi perubahan siap untuk mendukung bergulirnya hak angket. Ya, admin berharap koalisi 03 yang terdiri dari PDIP dan P3 solid untuk mendukung hak angket. Dan admin juga sangat berharap PKB, PKS, dan Nasdem harus juga mendukung hak angket kecurangan pemilu. Jangan sampai masuk angin. Terutama Nasdem yang kemarin bertemu dengan Jokowi, ada sebagian orang yang mengatakan akan masuk angin atau akan mundur dari rencana hak angket. Jangan Nasdem, kau kemarin dapat kotel efek dengan mencalonkan Anies Baswedan dengan suara Nasdem yang lumayan banyak. Kini Mas Anies dan Gus Imin menginginkan bergulirnya hak angket. Mohon Nasdem, PKS, dan PKB kompak bersama dengan tim 03 untuk menggulirkan hak angket kecurangan pemilu 2024. Jangan biarkan Indonesia hancur berkeping-keping karena dipimpin oleh seorang presiden dan wakil presiden hasil dari kecurangan Pilpres. Cukup 2 periode Jokowi, Indonesia sudah begitu hancur. Kita sama-sama tahu di Pilpres 2019 juga hampir-hampir seperti ini. Kecurangannya luar biasa dan ini dilanjutkan lagi. Timnya sama, ya tim Lurah Konoha itu untuk memenangkan paslon tertentu, tentu saja paslon yang ada si Samsul itu dengan berbagai cara, dengan berbagai kecurangan. Saya berharap Pak Ari dan THN kerjasama dengan tim 03 untuk menyusun berbagi data, berbagi sinergi agar kita sama-sama menyelamatkan demokrasi di tanah air. Admin berharap koalisi 03 kompak untuk menggulirkan hak angket, yaitu PDIP dengan 128 kursi dan P3 19 kursi. Demikian juga dengan koalisi perubahan, koalisi pendukung Amin, ada PKB 58, Nasdem 59, dan PKS 50 kursi. Harus juga kompak untuk mendukung hak angket kecurangan pemilu. Dan total kursi di DPR dari koalisi 01 dan 03 berjumlah 314 melawan 261 dari sebelah. Jelas koalisi 01 dan 03 jauh lebih kuat, jauh lebih banyak kursinya dibandingkan dengan koalisi sebelah. Jadi apabila ditemukan kecurangan-kecurangan Pilpres Pileg secara TSM, terstruktur, masif, dan sistematis, maka langkah pemakzulan Jokowi bisa segera dilaksanakan, mengingat jumlah kursi yang akan menggulirkan hak angket jauh lebih banyak. Admin wanti-wanti
kepada Nasdem, wahai Nasdem jangan masuk angin, jangan mundur, lalu berkhianat meninggalkan koalisi perubahan hanya tergiur oleh iming-iming kursi menteri. Sementara itu, media Madura Expose 21 Februari 2024 memuat judul ex-hakim MK.2 hak angket bisa gali ketidaknetralan Jokowi di Pilpres 2024. Dengan kata lain, hak angket bisa menggali cawe-cawe Jokowi, bisa menggali kecurangan Jokowi di Pilpres 2024. Ahli hukum tata negara sekaligus mantan hakim Mahkamah Konstitusi Marwarar Siahaan menegaskan hak angket DPR soal kecurangan pemilu bisa dilakukan tidak sebatas soal kecurangan hasil pemungutan suara. Menurutnya, anggota DPR RI bisa menggali dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam proses pemilu 2024. Admin setuju. Harus digali sebelum Pilpres, saat Pilpres maupun setelah Pilpres. Ya, Pak Jokowi kita sama-sama tahu sebelum Pilpres banyak bagi-bagi sembako, banyak memanfaatkan bansos, bahkan ada bansos atau beras dari Bulog yang ditempeli foto Paslon 02. Ini harus digali. Kecurangan-kecurangan seperti ini DPR RI tidak bisa diam. Harus digali dan ditanyakan pada Jokowi melalui hak angket DPR RI. Selama proses pemilu, artinya sebelum pemungutan suara, bagaimana Presiden Jokowi mengerahkan lembaga negara, menteri-menterinya, ASN, BUMN, bahkan sampai kepala daerah, kepala desa yang menguntungkan Prabowo. Mulai dari bansos, intimidasi, itu harus digali untuk pembuktian kecurangan yang dilakukan oleh Jokowi, kata Marwarar saat dihubungi media Indonesia Rabu 21 Februari 2024. Marwarar menjelaskan, selain hak angket yang kini tengah diusahakan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 dan 3, DPR juga memiliki hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat. Ketika ada bukti kecurangan, penyalahgunaan wewenang oleh Presiden Jokowi, bisa saja DPR menyatakan Presiden tidak netral, Presiden bermain curang, Presiden cawe-cawe untuk memenangkan anaknya, dan kesimpulannya Presiden bisa dimakzulkan. Presiden bisa dimakzulkan kalau DPR RI mau menggali proses-proses kecurangan Jokowi saat Pilpres, Pileg maupun setelah Pileg dan Pilpres. Sebagian besar rakyat Indonesia menyambut baik bergabungnya kerjasamanya tim 03 dan tim 01 untuk berbagi data, selanjutnya untuk bekerja sama di DPR RI menggulirkan hak angket kecurangan pemilu 2024. Apakah sobat-sobatku setuju apabila terbukti Jokowi cawe-cawe dan bermain curang, Jokowi dimakzulkan oleh DPR RI? Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.